Kerekam nggak ya? Det. Wah. Dari mana Tenang. Cek dulu kerekam nggak nih? Aduh, kalau nggak mah. Harus pakai armor nih kalau nggak nih. Kalau nggak mah lemes. Halo, selamat datang di LS3 TV. Kemana aja bang? Hah? Kemana aja? Kemana-mana. Ada yang galau ya bang? Wah. Hah? Gimana? Kapan nih? Apa pada agak Wah, gitu Kita ya. diomelin ya. Ya, mudah-mudahan editor sudah mulai membaik, bisa ngedit lagi. Terus gara-gara editor nggak buat video? Bukan. Gimana sih? Karena kita udah Apa? Udah kaya. udah kaya. Amin. Amin. Gimana sehat-sehat teman-teman? Sehat ya. Ya, gue Agung kembali di Cabol Candaan bola. Bola. Aduh, ini nggak terasa bang. Community Shield sudah selesai, transfer masih berjalan dan minggu depan ini minggu depan Minggu ya? ini. Iya, akhir pekan ini lah. Pekan ini ya? Akhir pekan ini Sudah Liga berjalan Inggris ya, Liga Inggris ya. sudah akan kick off. Oke bang. Iya. Pembahasan pertama apa nih bang? Selamat Pembahasan- buat Arsenal dong. Oh iya benar, ucapan dulu selamat ya Ayang. Iya. Sekian purnama, sekian Sekian. Community Shield terakhir dia kapan juara ya? Enggak, bukan masalah juara Community Shield-nya. Oh, mengalahkan Manchester City-nya. Iya, yang perlu Oh. di-highlight itu. Oke, akhirnya ya bisa ya. Akhirnya dia bisa walaupun dengan drama adu penalti. Ya dan nggak apa-apa. Gol jatuh dari langit. Sempat marah-marah tuh Pep Guardiola-nya tuh ya. Betul. Karena perpanjangan waktunya karena terlalu lama katanya. Itu kayak di Piala Dunia, Bang. Betul. Jadi apa namanya sekarang kalau di Liga Inggris khususnya di FA, jadi kalau misalkan lo ada wasit terus dikerubungin bisa kartu merah, kartu kuning. Betul. Kemudian kalau banyakan ini tackle jatuh-jatuh guling-guling gak jelas itu memicu perpanjangan waktu yang lebih ya Bang. Betul. Kemudian selebrasi terlalu lama, berlebihan. Nah, itu pun memicu juga. Iya. Makanya tambahan waktunya bisa sampai 11 menit. Betul, ya itu fair lah kalau menurut gue kalau memang dihitung dari itu dan memang itu kan ada accident juga kepala berdarah ya. Siapa sih Bang? Gue nonton justru nggak sampai selesai gue malah. Lupa gue juga. Nggak penting soalnya. Nggak penting ya? Nggak penting lah menurut gue. Yang penting yang perlunya kita lihat kesiapan dari dua tim tersebut. Iya, jadi ini kalau menurut gue jadi kayak menantang Manchester City ya Bang ya? Betul. Jadi ya prediksi kita ya seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya ya memang Manchester City di tahun ini di musim yang akan Kayaknya datang ini agak lebih berat. akan lebih berat jalannya. Ya iyalah, Menurun. mempertahankan. Ya, pertama mempertahankan itu lebih susah dibandingkan untuk meraih. Yang Nah, pertama kan itu. Yang keduanya, pemain-pemain intinya memang dia kehilangan hanya dua pemain ya kalau tidak salah itu Riyad Mahrez sama si Guardiola. Cuman itu tuh nggak ada Riyad Mahrez mungkin nggak inti ya, cuman nggak inti lah, masih banyak yang bagus gitu kan, masih banyak yang tetap harus cari pelapisnya tuh. iya betul ada pelapisnya. Cuman kehilangan Gundogan ini nih. Itu berasa banget. Berasa banget. Iya, kemarin gitu. jelek banget Bang. Betul. Biasanya kalau ada Kevin De Bruyne itu nggak ada Gundogan ya masih bagus, atau sebaliknya itu masih bagus. Tapi kemarin nggak ada dua-duanya. Nggak ada Wah, dua aja luar karena biasa. Kevin De Bruyne pun baru sembuh dari cedera ya. Iya, betul. Jadi dimainkan di babak kedua jadi ya tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal lagi gitu Oke. kalau menurut gue ya kalau Intinya sih selamat buat Arsenal betul. yang berhasil mengalahkan Manchester City. Dan ini yang paling penting juga bisa menguatkan mental dia ke depannya bahwa kepercayaan diri dia kan lebih meningkat. Siapa? Arsenal lah. Oh, karena, Arsenal. Karena bisa mengalahkan Manchester City kan. Oh iya. Jadi sekian, bayangin aja lo nggak pernah menang, tiba-tiba menang dengan trofi kan, walaupun trofinya hanya sebatas piring gitu kan, tapi ya apapun itu bentuknya ya tetap trofi kan gitu kan. Apapun bentuknya lu menang gitu Iya, ya. apapun ininya kan lu menang gitu. Oke, kan. Betul. siap itu ya. Mengawali obrolan kita Manchester City versus Arsenal, dimenangkan oleh Arsenal, kayaknya mentalnya mulai membaik.
kita lihat nih Bang ya. Depan. Nanti akan kick off dengan berjalannya waktu 36 pertandingan ke depan, kita lihat Bang. Betul. Oke, Siap. siap. Ini Bang, ini masih kembali ke rumors atau mungkin transfer yang sudah deal atau belum ya Bang ya. Ini nampaknya Harry Kane Udah jadi deal nih Bang. Ya kan seperti yang kita sampaikan, kita Deal atau menunggu keputusan dia nih Bang? Udah deal. Udah deal ya? Udah deal. Ya memang kalau Tottenham-nya sendiri Udah sama mau ya? Munchen itu udah deal. Nah, tinggal pribadinya nih. Ya, keputusan Harry Kane gue rasa pasti deal karena kan dia pun udah mencari-cari rumah dulu kan sebelum kita mencari-cari rumah di Munchen kan. Iya. Bahkan dia sempat isunya itu ingin membeli sisa kontrak dia dengan Oh iya benar-benar. kurang lebih dia akan mengeluarkan duit 21 juta kalau tidak salah. Pounds. Iya, 21 juta rala ini. pounds untuk membayar ke Tottenham-nya agar dia bisa dilepas gitu Oh iya kan. iya. Itu membayar kontrak dia lah gitu kan Yang istilahnya. ini gue pindah. Yang penting gue pindah kan, bahkan Berarti kalau gitu gratis dong Bang? iya gratis Iya kan? harusnya begitu. Iya dong. Ya enggak, maksudnya ya mungkin kalau kontraknya dibeli sama Harry Kane ya Mungkin dia dapat signing fee aja kali ya? signing fee aja mungkin gitu dari Munchen-nya gitu. Oh, iya. Cuman kan ternyata si Tottenham-nya kan tetap ngotot tidak mau lepas Harry Kane dengan cara seperti dengan harga itu, murah. dengan harga murah, dan akhirnya deal juga sama Munchen ya kurang lebih 100 jutaan lebih gitu per 110 apa? Iya, per add-on ya add-ons lah 6 jutanya gitu kan. Tapi yang deal uang cash-nya kan 100 jutaan gitu kan. Oh, kalau add-onnya dari dia mah dapat ya? Betul. Jadi ya untuk Harry Kane seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya memang udah deal ke Munchen. Kemudian ya Tottenham kalau menurut gue nggak ada Harry Kane ya agak susah. agak susah lah gitu untuk Selama ini kan pencetak gol terbanyak juga Harry Kane. Beberapa musim terakhir mampu cetak 2 digit Betul. 2 digit angka juga itu Harry Kane, dan nggak tahu ya kalau misalkan ini ya. iya betul, karena ini entah ya kalau memang Tottenham bisa mendatangkan penggantinya di detik-detik terakhir transfer Tapi ini kayaknya nggak ada yang sekualitas ya nggak ada. Makanya yang terbatas ini kan untuk saat ini striker sama kiper tuh kalau menurut gue tuh bener. nggak ada yang Susah. bagus kan, susah gitu, bukan nggak ada yang bagus gitu kan, hanya terbatas, hanya beberapa orang, hanya jadi ya harganya pun striker sama kiper ini di pasaran yang bagus-bagus ini sangat luar Mahal. biasa. Ya sekelas Onana aja masih bisa dibilang kiper yang bagus gitu kan. Padahal kalau zaman dulu ya, ke zaman eranya Buffon, Mamuda, Van der Sar, Casillas. Ya jauh lah. Itu kan di Barcelona ada Victor Valdes. Ya Valdes gitu kan. Kemudian di Munchen ada Noir sama Bartes dari Prancis gitu kan. Jadi itu sangat luar biasa gitu kan. Itu kiper-kiper yang legenda gitu sampai sekarang ini, dan masih ceritanya sangat menarik kalau kita baca, kalau kita ikutin gitu kan untuk kiper-kiper yang sebelumnya. Kalau sekarang kan terbatas. Yang masih bagus mungkin untuk saat ini itu pun udah dimakan usia ya Courtois. David De Gea udah dikatakan kiper bagus, cuman nggak suka, nggak srek sama pelatihnya kan, maksudnya nggak diharapkan sama pelatihnya dengan cara dia main seperti itu, kurang cocok dengan ininya Erik. Tapi bagus lah ya. Ya salah satu kiper yang bagus lah. Kalau dia nggak bagus nggak mungkin dia mendapatkan ini kan kemarin clean sheet terbanyak kan di Liga Inggris gitu kan. Oke. Gitu kan. Jadi ya untuk Tottenham ya mungkin ya karena pemiliknya kan mungkin hanya sebatas ya, yang penting dapat duit banyak dengan penjualan Harry Kane. Kemudian yang kedua prestasi, kalau menurut gue untuk si Dani Levy ini, CEO dari Tottenham itu bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi yang penting lu maintain aja gitu ya, paling nggak champion, kemudian masuk Eropa, mungkin ya paling tidak masuk Eropa deh gitu kan, paling tidak seperti itu gitu, sehingga brand dia, mungkin dia punya brand atau punya usaha yang bisa dimasukkan ke situ, bisa tetap terjual gitu, teriklankan, terpublish dengan baik melalui media Tottenham ini seperti itu. Oke. Gitu. Jadi ya nggak muluk-muluk ya? Nggak muluk
muluk-muluk kayak makanya kayak yang orang-orang yang nggak gila trofi, yang nggak mengharapkan trofi, ya udah ke Tottenham saja jatuhnya gitu kan larinya. Siap lah Gaji kalau lumayan gitu ya. besar kan. Lumayan besar lah. Lumayan lah. Ya kalau Harry Kane iya, kalau yang lain sih enggak sih kayaknya. Ya, tapi kan lumayan istilahnya di 100 ke atas kan gitu. Nggak ada yang 75 ribuan sekarang kan gaji Nggak pemain ada lah. 100 ke atas semua rata-rata pemain itu kan. Iya. Apalagi pemain-pemain MU gitu kan. MU lagi ya. Gitu. Oke, itu untuk Harry Kane ya. Jadi kayaknya Yang udah deal. Harry Kane ke Munchen, dan ini yang masih ribet ini kayaknya Mbappe nih Bang. Nah, Mbappe ini kan nemuin presidennya juga, katanya dia tetap kekeh tidak akan pergi, dia akan tetap bertahan Betul. di PSG. Ya ini salah satu kemenangan dari Mbappe sendiri. Iyalah, kalau menurut gue salah lah. satu itu langkah cerdik dari Mbappe untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari PSG. Kemarin kan dia udah dapat tuh bonus. Iya, karena nggak jadi terjual Karena kan. nggak jadi terjual kan, kurang lebih berapa tuh? 60 juta. 60 juta lebih lah Banyak gitu kan? kan. 60 juta ya? Banyak kan itu seharganya Onana itu. Enggak, orang dikasih gitu. Itu Mason Mount. Oh iya, Mason Mount lah. Orangnya cuma 40-an. Oh iya, 40 plus add-on ya. Iya. Jadi 50 lah Onana ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk Mbappe ya lumayan dapat 60 juta. Kemudian nanti dia walaupun memang diancam apa namanya dikeluarkan dari skuad gitu, tapi diancam bahkan nggak sampai bermain, cuman dia nggak ambil pusing karena kan gajinya tetap masuk kan. Nah, iyalah. Dengan gaji sekian mahal dia ongkang-ongkang kaki dan dia tidak ada beban untuk menggendong tim tersebut ke Liga Champions, ya itu yang rugi ya PSG juga jatuhnya gitu kan. Gitu. Jadi Mbappe masih di bargaining power yang sangat luar biasa. Dia punya kalau menurut gue ya si Nasser Al-Khelaifi ini udah kalah 3-0 mungkin ya. Tapi kalau menurut gue pemain harusnya kayak gitu ya. Maksudnya itu pemain itu kalau emang lu bener-bener pengen pindah ya lu mengatakan yang sebenarnya, jangan diiming-iming duit. Mau lagi gitu kan. Betul. Harus ya, ternyata kan bukan hanya sekedar setia di klub, tapi ada hal yang mungkin dia pengen kejar juga gitu. Betul. Ya itu salah satunya Mbappe ya itu mengejar duit dari Madrid juga karena Itu satu, mungkin secara prestasi menurut dia mungkin akan lebih memungkinkan untuk mendapatkan Liga Champions ketika gue di Madrid. Betul, itu peluangnya Lebih besar dibandingkan di PSG. Karena PSG itu dengan berbagai pelatih, dengan pemain yang datang ke situ ya tetap PSG yang tidak, menurut gue tidak ada berubah ya? Iya, tidak ada berubah. Duit sejarah itu memang kadangkala tidak bisa dibeli dengan uang gitu kan. Ada sejarah yang bisa dibeli. Makanya kayaknya sementara ini yang begitu yang berhasil Manchester City dah. Betul. Sementara ini ya yang bisa treble winner, kemudian hampir ya itu kan dia prosesnya berapa tahun? dari 2009 sampai sekarang Ya, gitu kan. 13-14 tahun. 14 tahun kan baru mencapai di Menghasilkan. peak performance ya. PSG juga dari 2011. Jadi ya kalau memang 2 tahun lagi gitu. mungkin ya. Iya, tahu juga ya. 2 tahun lagi akan berprestasi, itu pun kalau memang CEO-nya dan dirteknya ya Tapi smart. kayaknya sih beda sih. Iya. Beda cara ya. Beda cara ya. Madrid dan Manchester City dan PSG. Betul, karena kalau gue perhatikan kalau si Manchester City ini si yang punya klubnya Syekh Mansur itu nggak ikut campur, yang penting dia ngeluarin duit aja untuk masalah teknis di lapangan, pemain yang Pokoknya dipilih. targetnya ada nih, gue pengen dapat ini gitu kali ya. Dia cuma ngasih target apa yang lo butuhkan nih gue kasih. Jadi memang kerjakan. Iya, dan ya itu kan semuanya orang-orang Guardiola semua, dari Dirtek dan lain-lain. Itu teman-temannya Guardiola semua, makanya dari beli pemain dan lain-lain itu Memang keputusan memang mereka keputusan Guardiola dan staff-staffnya gitu, dan Dirtek dan lainnya. Jadi pemain yang dibeli pun sesuai dengan kebutuhan, makanya semua. Manajemen ACC duitnya aja kali ya. iya, hanya menyediakan duit. Lu butuh berapa nih? Makanya musim ini kalau menurut gue dia nggak beli pemain karena si Guardiola pun merasa bahwa skuad dia memang udah begitu bagus gitu kan. Bahkan
dia pun menyampaikan ketika kemarin kalah di Community Shield, ya silakan aja. Manchester City kan berkali-kali kalah di Community Shield-nya, tapi kan yang jadi juara dia dengan PD-nya tetap Manchester City gitu kan. Statementnya kan itu sarkas itu. Iya betul, sarkas secara ya luar biasa lah gitu. Jadi ini untuk meningkat, mungkin ya pelatih harus meningkatkan mentalnya pemain juga kan, walaupun kalah di sini ya lu salah satu tetap pemain yang terbaik dan bisa menjadi penantang gelar juara atau bisa mempertahankan juara gitu kan ke depannya. Seperti itu aja. Oke lah, itu untuk saga transfer Mbappe ya. Yang nggak tahu mau seperti apa. Mungkin dia akan nganggur tapi uangnya tetap masuk ke rekening. Betul. Cuman kan banyak banget ya, bukan Mbappe aja di situ tuh. Ada Draxler, ada siapa lagi sih? Ya Paredes yang pernah kesini nih yang bobol. Itu Paredes itu yang ini yang dipinjemin ke Juve ya? Iya. Itu kenapa kata gue lebih baik MU beli bukan beli ya? Pinjem aja. Kalau nggak dipinjem deh ke PSG ya. Itu Paredes itu salah satu gelandang bagus juga kalau menurut gue ya, bisa dia bisa didaftar ini ya, daftar blacklist ya. Betul. Daftar jual. Iya, kemudian karena dia nggak mau perpanjang kontrak kayak gitu tuh Bang. Betul. Kemudian ada beberapa pemain kok ya. Iya, kemudian dari Belanda itu siapa? Wijnaldum ya sebenarnya. Oh, Wijnaldum ya. Wijnaldum juga salah satu daftar yang ya dia ngapain mau dijual juga ya? Gitu. Oke lah, kita tinggalkan PSG ya dengan segala keruwetannya. Nah, ini untuk para penggemar Real Madrid nih siap-siap harap cemas juga karena kiper utamanya cedera dan katanya Acel ya. Iya, Acel nih 1 musim dong dia nih kayaknya. Iya paling cepet ya 3 bulan. Enggak Bang. Paling cepet kan mau operasi masalahnya. Iya, cuman ya kalau operasi bisa cepet sih, bisa mungkin 3 bulan 4 bulan itu paling cepet. 6 bulan lah. 6 bulan ya pemulihannya ya berarti. Pemulihannya baik separuh musim ya. Separuh musim dia nggak main. Nah ini katanya mau ambil De Gea nih Bang. Kalau menurut gue ya, kalau memang De Gea memang. Tapi nggak ada lagi sih kiper bagus Bang. Ya ini hanya De Gea. Kalau Madrid memang mengambil De Gea dengan free ya, tanpa mengeluarkan uang, hanya memberikan gajinya aja, dan De Gea pun mengharapkan trofi champion mungkin. sorry. Itu mungkin Madrid salah satu ya peluangnya lebih besar ya. Pilihan yang bagus untuk karir De Gea ini di akhir-akhir tahunnya. Kan De Gea itu belum mendapatkan Liga Champion. Liga Champion ya? Belum. Liga belum. Eropa udah. Eropa udah, yang lainnya kan belum ya? Belum, Liga Champion doang belum. Liga Spanyol juga belum kali. Iya, Liga Spanyol di Inggris terus dia mainnya. Iya. Aduh. Jadi di Liga Inggris terus dia mainnya. Jadi ya dia kan ke Inggrisnya umur 21 tahun. 20 tahun? Iya, 20 tahun atau 21 gitu kan. Sampai sekarang dia di Inggris udah 32. Ya sekitar 12 tahun lah dia. 12 musim. Betul, 12 musim di Inggris ya. Itu udah lumayan lama juga. Dia meninggalkan Spanyol dulu dari Atletico kan. Iya. Gitu kan, dan sekarang dia pindah ke Madrid. Ya ini kalau menurut gue ya, kalau memang dia memang orang yang smart, bisa memilih, yaitu ya Madrid. Ambil aja. Harusnya bisa mengambil, karena Madrid pun gue yakin tidak akan menggaji dia kecil gitu kan. Paling tidak 200 semua dapat itu kalau dari Madrid gitu kan. Memang tidak sebesar di MU. Lu kan digaji di MU sampai 300 sampai 400-an 375. Iya, hampir 400 ribu pounds per pekan gitu kan. Kalau di ini kan ini bisa 200 di Madrid dengan lu daripada nganggur. Dan itu kan istilahnya kampung halaman lu gitu kan, mau tidak mau ya. Kalau menurut gue itu salah satu pilihan yang bagus kalau memang mau diambil gitu kan. Oke. Gitu kalau. Ya, jadi ya lumayan sepadan ya. Betul. Lumayan gitu. Dan memang di Madrid ini kendalanya berarti di belakang kiper sekarang. Kalau memang De Gea nggak datang ke Madrid, ini menjadi salah satu kelemahan juga. Iya. Kemudian di depan striker juga belum dapat karena kalau gue lihat dari kemarin dibantai Barcelona dan lain-lain ya, formasinya kan berubah-berubah nih. Ancelotti masih mencari formasi yang memang sekiranya bisa memadu-madankan pemain-pemain yang udah ada sama yang baru nih. Dibuat 4-2, kadang-kadang dia sempat membuat kayak di Milan tuh yang pohon cemara dulu tuh waktu era kejayaan Milan sama Ancelotti tuh 4-2-3-1-2 gitu. 4-3-3
4-3-1-2. Iya, 4-3-1-2, sorry. Jadi dulu kan kuartetnya kalau di Milan tuh Pirlo, Gattuso sama si kalau nggak apa sama lupa gue salah satunya. Pokoknya kuartetnya itu kan penyerangnya baru ada Kakak biasanya, Alexandro Custa, dan di situ bisa ditempatkan. Nah kalau di sini ini dia lagi memposisikan Jude Bellingham di nomor 10-nya, dua di depannya Vinicius sama Rodrigo. Cuman sayang nih, striker Vinicius ini kan bukan goal getter, Rodrigo itu kan bukan goal getter ya, gitu kan. sayap sebenarnya. Dia kan memang hanya pemberi assist gitu seharusnya, bahkan dia kan hanya menyediakan assist, dia bisa melewati pemain dan dia memberikan peluang kepada teman-temannya, memang goal getter gitu kan. Bahkan sempat dibalikan lagi ke posisi ke formasi 4-3-3 dengan menarik siapa namanya di tengahnya, dan Rodrigo sama Vinicius kembali lagi ke sayap, dan di tengahnya Joselu. Nah. Cuma yang jadi masalah kan kalau memang Joselu nggak perform, nah itu siapa penggantinya? belum ada penggantinya. Kalau di tengah itu banyak banget gitu kan, di sayapnya ada Diaz, kemudian ada Jude Bellingham, ada banyak deh, ada ininya penggantinya kalau yang. Jadi PR-nya kalau Real Madrid depan dan belakang nih ya. Betul, depan dan belakang nih yang jadi PR nih. Iya. Jadi kalau De Gea jadi berarti ya lumayan lah, belakangnya bisa ketambal. Cuma yang jadi PR banget itu di strikernya memang depan. Seperti Arsenal kan juga strikernya kurang gitu. MU juga ya sebelum datang si Haaland juga kurang gitu. Oke, ini apa namanya Mas? Emang perburuan striker nih luar biasa ya, susah banget. Iya, karena kalaupun ada juga mahal gitu ya. Betul, karena striker itu terbatas ya, atau Iya. ya namanya juga limited edition. Wih, luar biasa. Ini yang lain lagi pada cari striker, Juventus malah supporternya tolak striker nih, Bang. Tolak striker ya, betul. Iya nih, Betul. apa namanya? Ultrasnya ya. Iya, nggak mau apa katanya, nggak mau Lukaku gitu katanya, Bang. Takutnya terluka, Bang. Betul. Karena Lukaku itu sendiri mungkin ini karma ya. Dia udah diusahakan sama Inter Milan, sudah dia Iya, malah mau pergi. bukan pergi, maksudnya menusuk dari belakang, dia malah bermain belakang nih gitu kan. Istilahnya udah di jalan sama lo lama, diusahakan bareng-bareng gitu, tiba-tiba lu di belakang jalan sama orang lain gitu. Yang membuat sakit hati kan begitu Inter. Iya. Makanya Inter kan udah fix Lukaku nggak bakal kita ambil lagi, padahal itu udah deal gitu kan. Akhirnya malah ini ya, ruginya Lukaku ya. Iya, Lukaku kan ya dia main di situ pun harus menunjukkan bahwa dia memang bagus banget di situ. Karena kalau memang dia bagus, Lukaku itu bagusnya di Everton dulu ya. Iya kan? Iya bener. Iya, coba lo Betul. zaman dulu dia pemain Chelsea. Iya, Tapi dipinjamkan kan? Iya. Dulu awalnya kan? Jadi iya betul. Itu bagusnya di Everton. Betul. Jadi ya ketika bagusnya memang ke di Everton. Jadi Lukaku itu harus memang benar-benar jadi goal getter yang sangat luar biasa di Juve-nya. Kalau memang dia mainnya hanya sebatas hanya mencetak 10 gol, paling banyak 15 gol, itu ya B aja, dan itu kebencian si Ultras Juve ya nggak akan pudar gitu kan. Kecuali kalau dia memang nih, gue pindah ke Juve ini dengan kontribusi yang maksimal gitu kan untuk tim gitu kan, baru mungkin si Ultras Juve akan luluh gitu kan. Oke, jadi ini sekarang apa namanya, bola dari Lukaku nih, kasihan juga karena Chelsea kayaknya nggak mau mempertahankan juga. Tapi mau kemanain ya? Nah, ya kan? Betul. Tapi mau kemanakan, tapi ya sudahlah, itu mungkin nasibnya dia. Karena dia nggak mau bertahan di Inter Milan. Malah Inter Milan ini ngambil kiper 2 nih, Bang. Nah, satu dari Bayern Munchen nih, Jan Sommer, tapi udah tua ya. Ya, nah ini salah satu kiper yang lumayan juga sih, bagus enggak, cuman kalau untuk kiper ya untuk zaman sekarang memang itu salah satu kiper yang bagus juga lah kalau yang Sommer itu kan. Terbukti waktu di Piala Dunia kemarin beberapa kali peluang-peluang dia kan dari Swiss ya, itu bisa digagalkan gitu kan dengan yang Sommer ini. Dan di Munchen pun kemarin dengan Swiss yang dibantai orang sama itu ya. Ya lupa lah pokoknya salah satu kiper ini yang bagus juga gitu untuk Jan Sommer ketika di Munchen pun dia menggantikan Neuer
Juga bagus ya? bagus gitu kan, tidak mengecewakan manajemen gitu lah. Justru sekarang malah kok dijual ya bang ya? Ya karena Kan Neuernya belum sembuh bang. katanya Neuernya udah sembuh mungkin. Belum. Iya. Ya kita lihat aja Malah nanti. dia katanya mau tawar si Kepa. Oh iya, kayak Pak Arrizabalaga ya. Iya makanya. Betul. Karena mungkin si Jan Sommer juga mikir nih kalau seandainya ya si Neuer ini kan kemungkinan sembuhnya sebulan 2 bulan lagi. Jadi kan dia mungkin kalau nanti inti dia cuman hanya sebulan 2 bulan main di situ, setelahnya dia cadangan mati, ya ngapain dia di situ. Oh ya, mungkin dia lebih ke Iya. apa namanya, jam bermain Jam ya. bermainnya dia yang dia pikirkan mungkin. Kalau dari gaji dan lain-lain mungkin Munchen juga bisa menyiapkan atau bisa menyediakan atau bisa memfasilitasi itu. Oke lah. Gitu. Cuman kan kalau itu ya udah gitu kan, kalau untuk apa kalau di Milan itu kan udah dijamin nih, Onana sendiri kan udah kabur ke MU gitu Oke. kan. Nah ini bersaingnya dia dengan kiper ada berdarah Indonesia nih bang. Betul. Emil Audero ya. Emil Nah, Audero. cuman dia minjem tapi nih. Betul. Kalau Ya. di Itali gue heran deh bang, banyak yang minjem ya. Ya kalau memang Itu biayanya cuma 1 juta euro bang. ya lumayan kan, istilahnya sebagai pelapis Emil Audero salah satu kiper yang Tapi muda loh itu. ya masih muda, dia 26 tahun lah usianya. Gitu kan. Jadi Jadi Enadeo tuh. sama tuh. Jadi mungkin bisa dinaturalisasi. Anjir berapa? Udah nggak usah lah. Ya jadi untuk Inter ya resmi undang-undangan Jan Sommer sama Emil Audero. Ya untuk Iya. kiper ya. Untuk striker mungkin dia belum ada yang deal nih. Belum. Striker Karena kan Gianluca Scamacca jadinya ke Atalanta ya. Betul, diambil sama Atalanta. Iya, Inter soalnya bayarnya murah. Karena Atalanta baru punya duit. Wih. Setelah menjual Holland kan Wih. lumayan 70 jutaan itu. jadi dia cuma siapa sih? Itu kan hanya 20 juta tuh. 20 atau 35 sih? Iya, 35 segituan lah. ditawarkannya kan. Cuman yang dealnya kan 20 plus add-on 10 Pak gitu. Jadi 30 lah kalau memang di ini. Cuma kan uang cashnya hanya 20 jutaan something gitu kan. Nanti itu mah kalau juara ya. Kalau juara atau kalau dapat apa gitu baru. Iya, kan. betul. Ya kalau memang prestasi dia mungkin mencetak gol Ya, banyak. sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan apa namanya kontraknya. Iya, betul, soal kontraknya dan lain-lain. Kita lihat aja nih nanti apakah memang si Kamaka bisa memberikan Impact yang impact bagus. yang bagus nih untuk Atalanta ketika dia pergi nih si Hollandnya nih ke MU gitu. Bagus. Holland sih kayaknya. Soalnya ada Eriksen itu sana. Betul. Oke, Bang. Gimana? Dan apa namanya untuk Milan, Inter udah datang. Milan juga banyak tuh pemain yang dibelinya. Inter tuh banyak. Murah-murah pemainnya. Betul. Milan maksudnya. Iya, AC Milan. AC Milan, ya. AC Iya. Milan banyak. Salah satunya ada keturunan Indonesia juga tuh, Tijani Renders. Oh, yang dari Belanda itu ya, Bang? Ya, dari Belanda tuh, dari kalau nggak salah dari Aja Akmar atau dari Azid Akmar ya? Iya betul, itu didatangkan. Itu kayaknya Azid Akmar dulu klubnya si Ezra Walian ya? Iya dulu. Kalau nggak salah ya. Iya dulu, kalau nggak salah Bagus Kahvi juga sempat di situ ya, Aja Bukan. Akmar. Apa? Oh di Utrecht ya? Kalau si Iya, Bagus FC Kahvi ya, Utrecht. FC Utrecht ya. Oh iya bener. Jadi untuk Milan juga tahun ini salah satu tim nih yang banyak banget ngedatangkan pemain nih, 8 pemain yang didatangkan Habis nih. jual Sandro Tonali. Iya, Sandro Tonali orang mana sih? orang Itali. Oh, dia timnas Itali. Iya Oh. gitu. Cuman memang dia mendatangkan pemain-pemain yang memang lebih, kalau menurut gue sendiri ya, kualitasnya tuh lebih dari Tonali gitu kan. Seperti Pulisic datang, kemudian siapa dari Chelsea gelandang Siapa? Loftus-Cheek. Iya, Loftus-Cheek juga datang. Itu kemudian Enggak, jadi menggemukkan skuad kali. betul, Tijani Renders juga datang, kemudian si Noah Okafor juga datang gitu. Jadi banyak banget pemain-pemain yang memang ya Samuel Chukwueze. Iya, Samuel Chukwueze dari Valencia ya, itu datang muda-muda tahu. juga. Ya muda-muda dia. Kita lihat aja nih Milan apakah bisa memberikan kejutan untuk apa? Untuk di mana? Di Liga Italia. Liga Italia Liga Italia nanti. aja dulu. nggak Betul, usah Liga Italia Champions. aja dulu kita lihat ya, seperti itu. Nah, kalau untuk MU gimana nih MU kapan? Aduh, untuk MU. MU nih ini apa? Rasmus Højlund ini jadi katanya cedera punggung. Betul. Jadi dia absen sekitar 6 minggu kayaknya. Oh, 6 minggu ya. Kita lihat aja ya. Berarti dia untuk
musim pekan pertama, kedua, ketiga ada bahkan keempat sampai ya. ke-6 kayaknya. Itu bahkan absen dong ya. Absen. Ya berarti Kira-kira. Cuman ya kalau bisa lebih cepat ya mungkin lebih baik. itu lebih baik ya, kita Iya. akan melihat aksinya. Dan ini kabar-kabar penjualan ini kayaknya sudah mulai nih ya. Menemukan titik terang. Iya, Eric Bailly ini kayaknya dia mau ke Besiktas. Betul. Ini, karena dia sudah menolak ke Al Nassr ya. Betul. Terus yang sudah deal itu si Fred. Betul, Fred. Dengan 10 juta euro. 10 juta euro. Ya lumayan lah buat tambah-tambah. Lumayan, karena MU sendiri kan cuma menawarkan tuh 12 juta euro ke ininya. Kayaknya ini ya lelang aja ya Bang ya. Jual Anjing belinya 60 juta dijualnya 12 hampir juta 70 juta tuh sama add-onnya itu, Fred Iya, itu. makanya. Aduh, Betul. ampun itu Dijual ke apa sih itu Bang? Fenerbahce ya. Fenerbahce oh Ya iya. betul, Fenerbahce. Jadi untuk Fred udah deal juga nih. Nggak apa-apa, berarti kalau misalkan dia pergi bisa datangin ini Sofyan Amrabat kali Bang. Oh iya benar. Iya kan? Dan, itu kan lebih murah juga tuh ini. Iya lebih murah dan hanya kayaknya sih lebih bagus. dan Maguire nih. Nah, ini deh. Ini yang menarik nih, lagi adu tawar nih. MU sama Apa West Ham? West Ham-nya udah deal nih di 30 juta nih. Wah, lumayan tuh. Untuk Maguire, hanya saja nih si Maguire-nya sendiri nih Nggak mau. berat ninggalin MU karena gajinya kecil. West Ham hanya bisa membayar 100 pounds. 100.000. Ya, 100.000 pekan. pounds per pekannya. Kalau di MU sendiri kan dia dapat itu 197.000 per pounds gitu, per pekan maksud gue di sini ya. Jadi lumayan gapnya jauh, yang masih ya lagi diusahakan sama dua tim tersebut ini gajinya nih gitu kan. Gimana Ya, di sekarang mending kalau misalkan nggak ini mah kalau kata gue mending lu pindah bayar gajinya setengah-setengah ya. ya masa kalau gitu mah pinjem dong. Iya, maksudnya gitu. Kalau daripada lu stay di situ nggak dimainin, Ya itu mah terserah Maguire karena gini Bang, kalau dia jadi pindah, Menarik ya. nantinya ngambil rencananya Benjamin Pavard. Oh iya, kalau dari ya, Munchen nih. kalau Benjamin Pavard itu bisa di semua Iya. posisi, di tengah dia bisa, di sayap juga jago gitu. Kemungkinan kan Benjamin Pavard itu kan di kanan tuh banyak mainnya Iya. tuh yang Oh berarti nanti Luxonnya ke tengah kali ya? ya kemungkinan Bisa jadi. ya bisa jadi, atau Luxo tetap di kiri gitu kan. Luxo tetap di kiri, si Lindelof kan nggak masuk list jual kan. Enggak ya. Jadi Luxo tetap di kiri, Benjamin Pavard di kanan, di tengahnya kan Alessandro Martinez sama Varane. Ya itu salah satu luar biasa gitu kan. Enggak mati Bang. Untuk nggak mati lampu ya. Enggak. Baik. Jadi gitu. Jadi untuk apa? Jadi untuk formasi MU, kalau memang Maguire deal dijual, ya kita lihat aja Maguire nih, apakah Oke, dia ya. hanya mengejar duit bukan prestasi, atau Ya, emang. karena kan Enggak ada yang dikejar. karena kan sama si Gareth Southgate pelatih Inggris pun dia udah Diancam diultimatum, dia nih. udah diancam Kalau lu nggak main-main, posisi lu bisa terancam di timnas di Inggris timnas ya. Inggris gitu kan. Nih si Harry Maguire apa kekeh dengan mempertahankan dia main di MU sampai berapa, 2 tahun ke depan ya, masih lama kan? Masih lama. 2 tahun ke depan kan, dengan gaji hampir 200 jutaan gitu kan, 200.000 per pekan, 200.000 pounds per pekannya. Atau misalnya dia hanya Turun jadi 100.000 tapi main reguler gitu kan, di bawah David Moyes ya. Wah. Dia yang salah satu yang mendatangkannya juga ya, atau Enggak lah. bukan, istri Solskjaer yang mendatangkan dia. Iya, Solskjaer itu biar bodoh. Ya jadi untuk Maguire nih kita lihat nih putusannya. Oke ya, kita lihat ya. Dia memilih duit atau memilih main nih di ini. Kayaknya milih main sama duit. Harus kita lihat aja nih Maguire. Oke ya, itu dengan segala beritanya, dengan segala ceritanya luar Oh ya, biasa. sedikit lagi kita update nih Liverpool. Udah Udah Moise Caicedo ya Bang ya? betul, udah datang, udah deal juga nih. Nah ini Chelsea yang kekeh, kenapa Liverpool yang dapat ya? Karena lebih mahal. Liverpool. Tumen-tumenan Liverpool Nah, ini dia. mau beli 110 juta Karena dapat uang dari Arab kan, dengan penjualan Wah, si iya, Joe Henderson, sama si Fabinho ya? ya Fabinho juga ke Ya, Arab. tambah dikit lah. Lumayan kan, ini 110 juta ini.
deal nih 110 juta. Jarang-jarang loh. Ini pemain tengah termahal untuk saat ini nih. Dia orang mana sih? Yang sama Antonio Valencia tuh apa tuh? Oh, Costa Rica. Ekuador ya. Ya, Ekuador dia, sama Ekuador nih, pemain tengah Ekuador kalau tidak salah ya. Mahal banget ya. Lumayan nih. Jadi 110 juta pound sudah deal, dan Liverpool nih luar biasa nih kalau di tengahnya nanti apa namanya? Max Allister. Kemudian wah luar biasa, mengerikan juga nih Liverpool. Kita lihat aja pertemuan pertama nanti ini dia akan bertemu sama Chelsea. Nah, betul. Menang siapa? Ya Liverpool lah kalau jelas banget. Liverpool tuh punya kualitas sekarang kalau memang, dan ini Moses udah ada deal, kemudian di tengahnya ada Mac Allister, Thiago Alcantara juga masih ada, kemudian siapa tuh namanya? Szoboszlai. Ya, Szoboszlai juga di tengah, itu luar biasa ini. Kemudian di depannya si Gakpo udah tune in ke tim. Kemudian si Nunes pun udah lumayan memberikan impact bagus nih, udah mencetak gol gitu. Salah juga masih ada, Jota masih ada. Ya banyak opsinya. Luis Diaz masih stay di situ. Jadi untuk Liverpool tengah sampai depan ini mengerikan nih gitu kan. Tinggal bagaimana nih si Klopp bisa meramu pemain-pemain belakangnya nih, selain ketika Van Dijk nggak ada, Joe Gomez apa dimainkan aja atau gimana gitu, jual Matip, iya Curtis Jones gitu, apa gimana nih, kita lihat aja nanti. Yang mengerikan itu tinggal di belakangnya aja di si Liverpool tuh gitu. Kalau tengah depannya tuh luar biasa. Aman ya, aman. Udah aman ini, bahkan tengah sama depannya itu kalau menurut gue tuh dibandingkan MU masih mengerikan Liverpool. Oke, tenang ya. Siap lah, nanti dia juara UEL aja. Jadi untuk ini Liverpool itu ya kita bahasnya ya. Jadi untuk deal untuk di siapa namanya? Caicedo. Iya betul, sudah deal di Liverpool ya. Oke bang, siap bang. Ini jadi mulai minggu depan kita akan bahasnya prediksi atau hasil pertandingan ya bang ya. Betul. Karena Liga Inggris sudah akan mulai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton nih. Betul. LS3 TV, mohon maaf nih kita baru naik lagi videonya. Semoga kalian sehat selalu. Karena kita kemarin banyak yang tumbang nih, makanya kita nggak naik-naikin video nih. Ini El Nino nih ya, lagi mulai. Betul. Kemarau panjang katanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan yang lebih oleh Tuhan yang Maha Esa. Betul. Bang, gimana bang? Cukup ya? Cukup. Apapun yang terjadi, kita harus tetap selalu bersyukur.